Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel An-Nasihin Belega. Sebentar lagi pertemuan debat diskusi di Kesultanan Banten akan dimulai, yakni besok hari Ahad. Dan sekarang sudah mulai ada pemanasan antara peserta debat ya. Peserta diskusi saling melakukan pemanasan. Ustadz Wafi menyinggung pihak Kiai Imad, menyinggung Kiai Imad karena tidak hadir. Kemudian ada tanggapan juga dari pihak sebelah Kiai Imad. Sebenarnya ini pelaksanaannya di Banten, namun karena kita semua di seluruh Indonesia sebenarnya ingin tahu namun tidak bisa sampai ke sana, ya kita hanya bisa menyampaikan melalui media sosial. Jadi kita saling menanggapi, bukan hanya yang di Banten yang berdiskusi, namun kita yang jauh juga saling berdiskusi dan menyampaikan opini kita. Kita lihat bagaimana Ustadz Wafi dan Ustadz Mudakori, Kiai Mudakori ini saling menanggapi. Ya, sebenarnya ini hanya sebagai pemanasan sebelum debat, karena mungkin ya seperti misal kalau sedang lomba itu kan untuk mematahkan mental musuh. Jadi diserang secara tidak resmi dulu, kan yang resmi besok. Jadi ini penyerangan secara tidak resmi dulu untuk menurunkan mental. Bisa ini bisa berpengaruh. Saya kira dengan apa yang disampaikan Gus Wafi, pihak sebelah akan menurunkan mental mereka. Ternyata tidak. Dengan tanggapan dari Tuan Mudakori, ini menunjukkan tidak menurunkan mental. Ketika Kesultanan Banten sudah bersusah payah mengeluarkan biaya ratusan juta untuk mengadakan acara ini, lalu dengan entengnya Anda tidak datang dengan alasan para pendukung, para orang-orang yang ada di samping Anda itu tidak boleh hadir. Nah, karena memang harus seperti itu, Kiai. Kalau hadir, kemungkinan kalah itu besar. Ketika memang tesis itu benar-benar bisa dipertahankan secara ilmiah, datang Kiai, datang. Tetapi ingat, ya, ketika belum siap kalah, jangan datang. Ini dia tanggapan Tuan Mudakori. Kitab Tempo dulu, kitab di abad yang sangat jauh dari yang dimiliki oleh orang-orang Ba'alawi, ya. Dan insya Allah kitab ini akan merungkat kitab-kitab Ba'alawi yang ukurannya satu kontainer di bawah. Kalau satu mobil hardtop, apa namanya, yang mobil Jeep Land Cruiser itu nggak ada apa-apanya, satu kontainer ini bisa lengkap kitab Ba'alawi, ya. Kita lihat aja nanti hari Minggu. Salam Ustadz Wafi. Kita sama-sama tahu kemarin Buya Kurtubi itu memvideo waktu kitab-kitab beliau yang akan dibawa ke acara debat dipindahkan ke dalam mobil Land Cruiser ya. Nah itu ini kan diberikan tanggapan. Kalau hanya satu Land Cruiser kurang, mereka bawa satu kontainer kitab lah, ya. Tapi ya ini bukan masalah banyak-banyakan kitab, ini bukan masalah kuantitas, tapi ini masalah kualitas. Bukan dilihat dari bagaimana banyaknya, tapi dari bagaimana memahami isi dari kitab itu. Apa yang Anda bahas sesuai atau tidak. Nah ini yang penting, bukan banyak-banyakan kitab,
Ya semoga saja yang Tuan Muda Kori bawa ini bukan hanya banyak, tapi bisa menanggapi dan merungkatkan, kata Gus Kori, kata Tuan Muda Kori. Terus ya. Ustaz Wafi. Antum jangan lawan Kiai Imad. Saya saja yang orang Aceh, kita diskusi sambil santai aja. Cuman ingat, sampean nggak diakui sama Rabita untuk menjadi perwakilan Rabita. Nah, ini kan jelas Ustaz Wafi karena menyinggung Kiai Imad tidak hadir. Tuan Muda Kori mengatakan tidak usah Kiai Imad, cukup saja, cukup saya saja, tidak usah Kiai Imad, kata Tuan Muda Kori. Ya, kalau kami ada pengakuan untuk mewakili diskusi mana? Ada surat perintah SK namanya. Insya Allah ada gajinya nih nanti. Tapi kalau ini persiapan Ustadz Wafi adalah untuk melawan tesis Kiai Imad, maka tentu percuma Ustadz Wafi, karena Kiai Imad yang memiliki tesis itu tidak ada. Mau diserang seperti apapun, ya sama saja memukul orang tidak ada kan. Tesisnya mau dibantah bagaimanapun, ya percuma. Iya, kalau Kiai Imad tidak datang, tidak hadir. Ya kalau memang Tuan Muda Kori bisa menjelaskan tesisnya, tidak apa-apa. Kata beliau kan sudah mendapatkan surat kuasa dari Kiai Imad. Tentu tetap meskipun mendapatkan surat kuasa itu tidak berpengaruh, karena untuk menjelaskan tesis, untuk mempertahankan tesis Kiai Imad, ya bukan Tuan Muda Kori, tapi harus Kiai Imad sendiri. Itu dari satu sisi ya. Tapi kalau dari sisi yang lain kita lihat, ini ada surat. Ada surat perintah SK namanya. Insya Allah ada gajinya nih nanti. Karena ada SK kan. Tapi kan ada jelas, ada SK surat kuasa dari Kiai Imad bahwa Tuan Muda Kori dan lainnya itu mendapatkan surat kuasa bahwa mereka mewakili Kiai Imad. Tapi ingat, dengan surat kuasa ini berarti Kiai Imad menyatakan kalau mereka kalah harus terima Kiai Imad. Nah, ini konsekuensinya tidak hadir dan memberi surat kuasa. Berarti sama saja itu dengan pernyataan Kiai Imad sendiri. Pernyataan para ulama di pihak Kiai Imad sama saja itu dengan pernyataan Kiai Imad. Hadir ataupun tidak, Kiai Imad itu harus terima konsekuensinya. Tapi pihak dari Kiai Qurtubi, Ustadz Wafi, dan lainnya, mereka apakah diakui oleh Robitoh sebagai perwakilan? Sedangkan Robitoh Alawiyah Maktab Ad-Daimi mereka menyatakan tidak mengirimkan perwakilan ke acara besok, acara di Banten, Kesultanan Banten ini. Nah, ketika misalkan ketika pihak Kiai Qurtubi kalah, apakah diakui oleh Robitoh? Karena tidak ada surat kuasa pernyataan mereka perwakilan. Tidak seperti dari pihak Kiai Imad sudah ada surat kuasa nyata mereka adalah perwakilan Kiai Imad. Nah, perwakilan Maktab Ad-Daimi, perwakilan Robitoh Alawiyah tidak hadir. Dan apakah mereka yang ada di pihak Kiai Qurtubi seperti Habib Hanif dan lainnya itu mewakili Robitoh? Sebenarnya dengan kehadiran Habib Hanif dan Habib Ali Drus dan Habib yang ada lagi ya, bukan hanya dua itu sebenarnya sudah mewakili menurut saya, meskipun tidak ada surat pernyataan, karena Maktab Ad-Daimi tidak mengirim ya sebenarnya masih kurang juga, karena tidak ada perwakilan dari Maktab Ad-Daimi dan Robitoh Alawiyah. Tapi Habib Hanif hadir dan Habib-Habib yang lain. Cuma ada informasi ini, ya kan? Ada informasi, mudah-mudahan informasi ini valid, diterima dari Syekh Ali Badri. Melalui tulisannya, beliau mengatakan bahwa dapat informasi yang sangat terpercaya daripada pengurus diskusi nasab ini, ya, menyatakan bahwa Robitoh
tidak siap mengirimkan perwakilannya dan dia tidak bisa hadir untuk diskusi besok di hari Minggu. Berarti lawannya ini nggak ada perwakilan, berarti lawan lawan pribadi. Ya udah, nggak apa-apa, kita diskusi aja, Ustadz Wafi bersama Bapak Kiai Kurtubi, ya nggak apa-apa, kita diskusi sambil mengopi dan ngerokok aja. Nanti persyaratan cuma satu, kalau sudah rungkat sama-sama kita samperin Rabitah untuk kita suruh rungkat bersama-sama. Oke? Bismillah dulu, bismillah, ngopi-ngopi dulu. Ya, itu pernyataan dari Tuan Muda Kori yang beliau ambil dari pernyataan Syekh Ali Badri. Kiai Ali Badri mengatakan pihak RA dan Maktab Ad-Daimi tidak mengirim perwakilan. Ketua RA dan Maktab Ad-Daimi tidak mengirim perwakilan. Ya, itu kata Kiai Ali Badri. Barusan ya, sudah kita lihat. Nah, jadi kalau demikian, apakah dari pihak Kiai Kurtubi ini mewakili Robitoh dan diakui perwakilan ini atau tidak? Tapi dengan hadirnya Habib Hanif dan Habib yang lain, itu menunjukkan ini sebagai perwakilan. Harus diakui, memang tidak ada surat kuasa seperti Kiai Imad. Ya, itulah pernyataannya dari beberapa saling menanggapi di media sosial bagi mereka yang jauh, yang melihat dari jauh tidak hadir di Banten. Jadi saling menanggapi, saling mematahkan tanggapan yang lain sebelum acara debat besok. Ya, semoga berjalan lancar dan saling kompak dan tetap dalam persatuan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.